Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Heru Trianjono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh IAKN Ambon. Video pembelajaran ini dibuat pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Coba suara Bapak jelas terdengar nggak? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita akan mulai belajar hari ini. Namun sebelum belajar, kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya, dengan judul Terima Kasih Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, Andrew pimpin dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, agar kami bisa dipertemukan dalam meet ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Berkatilah Pak Guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dia agar dia menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan dia bisa menyampaikan dengan baik dan jelas, dan kami dapat mengerti dengan baik dan jelas juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sikap hidup sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Sehingga kalian nanti mampu menyebutkan pengertian bersyukur, menjelaskan alasan orang bisa bersyukur dalam hidupnya, menganalisa seseorang yang sulit untuk bersyukur, dan menerapkan sikap syukur dalam tindakan. Nah, hal ini sangat penting kita pelajari supaya kita dapat mengambil keputusan untuk dapat bersyukur dalam hidup kita. Dengan sikap disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah bersyukur? Pernah, Pak. Nah, bersyukur dalam hal apa? Bersyukur saat mendapat nilai ulangan yang bagus. Oh. Kemudian apa lagi? Saat naik kelas, Apa lagi? Apakah karena dapat sesuatu? Pernah, Pak. Ya, apa? Misalkan hadiah dari orang tua karena meraih prestasi? Ya, kayak gitu, Pak. Atau karena ulang tahun? Nah, kalau menurut anak-anak, apa sih arti bersyukur itu? Ayo, Andrew, William, apa sih menurut kalian arti bersyukur itu?
berterima kasih kepada Tuhan. Iya, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih dalam lagi untuk mempelajari materi ini, ya, tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, ya, mengucap syukur atas segala hal yang kita terima. Baik keadaannya itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita harus bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut.
kalian juga menyimak tontonan video bangsa Israel dikejar oleh prajurit Mesir, ya, dikejar oleh prajurit Mesir dan mereka terhalangi oleh Laut Merah atau Laut Berau. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel terkepung. Nah, Tuhan memberikan jalan keluar dengan membelah Laut Berau sehingga bangsa Israel selamat dan terlepas dari kejaran prajurit Mesir. Nah, setelah semuanya sampai di seberang, mereka bersukacita, mereka bersorak-sorai, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Itu salah satu contoh bangsa Israel mengucap syukur kepada Tuhan karena terlepas, ya, dari kesengsaraan, dari pengejaran bangsa Mesir. Kita akan belajar lebih lagi anak-anak untuk materi berikutnya, yaitu apakah arti bersyukur itu. Nah, arti bersyukur kalian bisa melihat di dalam slide PowerPoint yang ada di layar kalian. Artinya adalah menerima segala keadaan yang terjadi pada kita saat ini sebagai yang terbaik. Ya, kalau tadi bangsa Israel mereka bersukacita karena lepas dari kejaran prajurit Mesir. Mereka lepas dari penderitaan sehingga mereka mengucap syukur. Itu merupakan hal yang baik. Bagaimana dengan hal yang tidak baik yang kita terima? Kalau menurut arti bersyukur adalah menerima segala sesuatu sebagai yang terbaik. Kita juga harus bisa bersyukur. Karena bersyukur itu juga mempunyai arti ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ada hal-hal yang baik yang kita terima, kita bisa atau mampu mengucap syukur. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak baik yang kita terima? Harusnya kita bisa mengucap syukur. Namun kenyataannya anak-anak, ada orang-orang yang bisa mengucap syukur, namun ada juga orang yang sulit mengucap syukur. Kita akan pelajari. Ya, mari kita lihat dalam slide PowerPoint berikutnya. Ya, kalian bisa melihat perbandingan orang yang dapat bersyukur dan sulit bersyukur. Yang pertama adalah bagian sebelah kiri, kalian bisa melihat orang yang bersyukur pada Tuhan. Yaitu menerima segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu yang terbaik. Nah, artinya kita mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita mempercayai bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan itu yang terbaik. Ya, faktanya bagaimana dengan kalian anak-anak? Bisa nggak kalian tetap bersyukur? Nah, biarpun kondisinya ternyata kalian sedang kesulitan, mengalami kesusahan. Apalagi pada saat situasi kondisi yang seperti ini, pandemi COVID-19. Kita nggak bisa kemana-mana, kita setiap hari harus berada di rumah, belajar pun harus dari rumah. Nah, bisa nggak mengucap syukur? Nah, kalau orang yang bersyukur pada Tuhan bisa menerima keadaan seperti itu. Kalau kita melihat yang bagian kanan, orang yang sulit bersyukur pada Tuhan, yaitu tidak pernah puas dengan semua hal yang ada padanya. Jadi orang yang sulit mengucap syukur itu karena tidak pernah puas. Biarpun kondisinya sekarang belajar dari rumah, mereka tetap gak puas. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka terima, mereka tidak puas. Mereka maunya lebih. Ini orang yang sulit bersyukur kepada Tuhan, tidak bisa menerima segala sesuatu, dan tidak bisa mengakui percaya bahwa itu yang terbaik. Ya anak-anak ya. Yang kedua, orang yang bisa bersyukur pada Tuhan adalah mengakui dan percaya bahwa Tuhan memelihara dan menjaga setiap waktu. Nah, biarpun situasi kondisi COVID-19, banyak kita lihat orang-orang terpapar COVID, mereka harus isolasi mandiri maupun dibawa ke rumah sakit. Tapi tetap percaya anak-anak ya, bahwa kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan menjagai kita setiap waktu. Tapi bagaimana dengan orang yang sulit bersyukur kepada Tuhan? Kita lihat
bagian kanan, apa di situ dikatakan? Keangkuhan hidup. Nah, orang yang sombong, orang yang angkuh, dia sulit mengucap syukur. Dia nggak percaya, nggak mengakui bahwa Tuhan menjaga, memelihara, melindungi setiap waktu. Karena mereka memiliki standar hidup yang tinggi. Sehingga menimbulkan kekecewaan pada saat mereka tidak mendapatkan hal yang diinginkan. Orang yang sulit bersyukur akan mengalami kekecewaan. Misalnya, ayo, pada waktu kamu mendapatkan hasil ulangan yang jelek. Nah, apakah kamu bisa bersyukur? Ya, enggak pasti. Ulangan bisa diperbaiki kalau kamu mau belajar dengan rajin. Pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, harus dipelajari supaya bisa meningkatkan prestasi kalian. Atau hal yang lain, misalnya kamu ulang tahun, orang tuamu tidak memberikan hadiah, ya, kamu meraih prestasi, tidak ada penghargaan. Nah, bisa nggak kamu mengucap syukur? Kita harus bisa mengucap syukur anak-anak ya. Biarpun tidak ada yang menghargai, Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap memelihara. Oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, orang yang bisa bersyukur pada Tuhan percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar saat ada masalah. Ya, biarpun kondisinya seperti ini, masalah COVID-19, percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tapi orang yang sulit mengucap syukur pada Tuhan, kita lihat bahwa hidupnya itu berorientasi pada solusi permasalahan, bukan pengenalan pada Tuhan. Mereka khawatir, mereka cemas akan kondisi yang seperti ini, tidak bisa kemana-mana, mendengar berita, melihat fakta, banyak orang yang terpapar COVID-19. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka hanya fokus kepada masalah. Padahal kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ya anak-anak ya, pada saat ini juga kalian nggak bisa kemana-mana. Biasanya kalian bisa berkumpul bersama teman-teman di sekolah, bermain di halaman sekolah, bercanda ria, berlari-larian, kejar-kejaran. Tapi kondisi pandemi COVID-19 kalian nggak bisa kemana-mana. Nah, ayo jangan fokus kepada masalah, tapi percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini, orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan percaya bahwa Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang anak-anak. Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan untuk kita. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus, setia, taat kepadanya, menjalankan firman Tuhan, jaminannya adalah keselamatan. Tapi, nah kalau kita melihat di sisi kanan, orang yang sulit bersyukur kepada Tuhan, ia tidak menyadari bahwa sebagai manusia yang berdosa, sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan apapun di dunia ini. Nah, orang yang sulit bersyukur nggak menyadari, tidak sadar, ya, bahwa sebagai manusia yang berdosa, sebenarnya tidak mendapatkan hak untuk memperoleh apapun. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan. Dengan kematiannya di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberikan anugerah keselamatan. Nah, anak-anak, yuk. Pelajaran kita hari ini mengenai perbandingan orang yang dapat bersyukur dan sulit bersyukur. Kita mau pilih yang mana? Nah, Tuhan mau kita pasti milih yang bisa bersyukur.
syukur. Ayo kita lakukan dalam tindakan kita. Kalau kita sudah mengerti, ya, atau mungkin ada yang mau bertanya atau belum jelas materi sampai saat ini, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kita akan lanjut kalau gitu karena kalian sudah mengerti. Nah, yang materi berikutnya adalah tindakan atau perbuatan ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, yang pertama, bersyukur dengan hati dan perasaan. Perbuatan atau tindakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan adalah yang pertama dengan bersyukur dengan hati dan perasaan. Yaitu kita dapat melakukannya dengan menghindari perilaku buruk. Menghindari perilaku buruk. Perilaku buruk itu apa sih contohnya anak-anak? Kalian sudah melihat pada layar, perilaku buruk contohnya adalah tindakan bullying atau berkelahi dengan teman. Nah, karena merasa kuat, menindas yang lemah, karena merasa kuat, menjaili temannya, ya, terus mungkin juga diajak tawuran. Nah, itu nggak boleh. Kita harus hindari. Hindari, itu bukan perbuatan yang baik. Kalau bersyukur dengan hati dan perasaan kita harus bisa lakukan dalam tindakan kita, yaitu menjauhi atau menghindari perilaku buruk. Contoh buruk yang lain lagi apa? Nah, kalian bisa lihat pada layar, yaitu main game sepanjang waktu. Nah, ini main game sepanjang waktu. Ayo, siapa? Indro, William. Bagaimana kalian main game? Boleh main game, tapi harus tahu waktu. Nggak boleh sepanjang hari. Karena biarpun kalian ada di rumah, kalian tetap belajar. Ya kan, ada jam-jam belajar, ada jam-jam sekolah yang harus dilaksanakan. Mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru kalian. Ada classroom. Nah, ya kan? Ada tugas-tugas harus diselesaikan, jangan sampai. Karena kalian main game sepanjang waktu, tugasnya nggak dikerjakan. Lalai. Nggak boleh. Harus bertanggung jawab anak-anak. Nah, ini bersyukur dengan hati dan perasaan, ya, menghindari perilaku buruk. Bapak katakan boleh main game, tapi tidak boleh sepanjang waktu. Harus diatur waktunya. Bisa, Andrew, William? Nah, oke. Yang kedua apa? Ya, tindakan, ya, perbuatan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah bersyukur dengan mulut atau ucapan kita. Ya, itu bisa dilakukan. Kalian bisa lihat pada layar. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab di gambar pertama. Ayo, dengan bersyukur dengan mulut, ucapan kita lakukan dengan tindakan, yaitu membaca Alkitab supaya kita mengetahui kehendak Tuhan. Pada saat kita mengetahui kehendak Tuhan, kita bisa melakukannya dalam perbuatan sehari-hari kita. Betul enggak, Indro, William? Nah, yang berikutnya adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, ini bersyukur dengan mulut atau ucapan kita adalah rajin berdoa. Berdoanya pun bukan untuk diri sendiri saja, bisa juga berdoa untuk keluarga, mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, bahkan mendoakan musuh kita. Yuk, siapa yang sudah mulai berdoa untuk orang lain, bahkan mendoakan musuh? Rajin berdoa enggak, Andrew, William? Ayo, kalau belum rajin berdoa, lakukan. Berdoa malam hari sebelum tidur, berdoa pagi hari sesudah bangun tidur, berdoa sebelum belajar. Nah, itu untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk orang lain, berdoa untuk orang tuamu, saudara-saudaramu, bahkan musuh kita harus didoakan. Ya, itu hal yang terbaik, bersyukur dengan mulut. Yang ketiga,
Bersyukur dengan mulut atau ucapan adalah beribadah. Nah, beribadah ke gereja. Kalau kalian beribadah ke sekolah minggu. Kalau saat ini situasi pandemi COVID-19, kalian bisa beribadah secara virtual. Banyak gereja-gereja yang melaksanakan ibadah melalui daring, ya, lewat YouTube, lewat streaming, live streaming. Kalian bisa mengikuti ibadah-ibadah tersebut. Oke? Rajin nggak Andrew sama William beribadah kepada Tuhan? Iya, setiap minggu kalian mengikuti live streaming ya. Baik, itu yang kedua, perbuatan atau tindakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, nah, perbuatan atau tindakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan adalah bersyukur dengan harta benda. Kalian pasti diberikan uang jajan atau uang saku ya dari orang tua kalian. Nah, kalau kita mau mengucap syukur dengan harta benda yang kita miliki, kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara finansial. Kalian bisa lihat pada layar ada 2 gambar. Yang pertama gambar seorang anak memberikan ya sebagian hartanya untuk orang lain, yaitu dia membuat bingkisan untuk panti asuhan. Nah, itu berbelas kasih kepada orang lain. Yang gambar kedua, bersyukur dengan harta benda adalah menabung untuk masa depan. Rajin nggak Andrew dan William menabung? Nah, iya, harus begitu, harus rajin menabung. Oke, itu dia ya. Perbuatan-perbuatan atau tindakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, dari 3 materi yang sudah kita pelajari ini anak-anak, adakah yang belum jelas? Ataukah sudah mengerti semua? Jelas, Pak. Kalau memang sudah jelas, tidak ada pertanyaan, kita akan, sebelum menutup materi pembelajaran hari ini, Bapak akan tanya kepada kalian. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran materi ya tentang sikap hidup sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan? Apa yang kalian peroleh? Atau kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Iya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan segala keadaan apapun. Atau yang lain? William? Apa? Iya, kita juga harus bersyukur melalui tindakan kita. Berbelas kasih kepada orang lain. Baik anak-anak, Bapak juga akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugas yang pertama adalah penilaian sikap. Anak-anak nanti bisa masuk dalam Google Classroom dan mengerjakannya di sana. Itu tugas pertama. Tugas kedua, ada tes formatif. Nah, itu juga kalian masuk dalam Google Classroom dan kerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir, nah, ada aktivitas yang akan kita lakukan sebagai tindakan kita bersyukur kepada Tuhan. Yaitu Bapak memberikan tugas kalian melakukan mendapat 1, menyumbang 1. Nah, kegiatan ini membutuhkan kesepakatan, janji, dan komitmen untuk melakukannya dalam 1 bulan. Nah, anak-anak membuat karton dan menuliskan dalam karton tersebut mendapat 1, menyumbang 1. Karton itu kalian tempel pada dinding kamar atau rumahmu, dan selama 1 bulan mulai dari sekarang, kalau kalian mendapatkan sesuatu dari orang tua, dari saudara, kalian tuliskan di situ, terus kalian menyumbang apa dari kalian. Nah, sehingga setelah 1 bulan, hal-hal yang sudah kamu tulis, yang kamu pisahkan, yang akan kamu sumbangkan, kita nanti akan kumpulkan dan kita akan berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu sebagai bentuk tindakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sesuai dengan materi yang hari ini kita pelajari,
yaitu sikap hidup sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Amin. Yuk, kita akan akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Ada yang mau berdoa? Andrew, William, untuk tutup pelajaran hari ini? Ya udah, oke, kita bersatu dalam doa semuanya. Lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami belajar sebagai orang yang bersyukur, sebagai ibadah kami yang terjadi kepadamu Tuhan, adalah kami senantiasa dapat mengucap syukur atas segala hal yang sudah kau berikan bagi kami, dan itu yang terbaik bagi kami. Juga ajarkan kepada kami anak-anak Tuhan, Andrew maupun William, mereka juga bisa bersyukur melalui tindakan mereka, yaitu menjauhi perilaku yang buruk, menghindari hal-hal yang tidak benar bagi Tuhan, dan kemudian juga bisa dalam tindakan mereka berbelas kasih kepada orang lain, menyisihkan uang jajan mereka, kemudian dikumpulkan untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini menjadi berkat bagi kami semua, juga berkati Andrew maupun William juga, ya anugerah Kristian Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi anak yang pandai, cerdas, dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali dalam pelajaran berikutnya secara virtual. Amin.